Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 3 November 2024 bersama Romo Agustinus Putrin SVD dari Sidoarjo. Selamat mendengarkan. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bahan permenungan kita hari ini diambil dari Injil Markus, bab 12 ayat 28b sampai dengan 34. Pada suatu hari, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang engkau katakan, bahwa Allah itu esa dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban lainnya." Yesus melihat bagaimana orang itu menjawab dengan bijaksana. Lalu ia berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Sesudah itu tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini dikisahkan ada seorang ahli Taurat yang datang kepada Yesus dan bertanya tentang hukum mana yang terutama di dalam Taurat. Pertanyaan ini penting karena orang bisa saja kehilangan orientasi dan melupakan mana yang paling utama dari sekian banyak hukum yang ada. Para ahli kitab suci mengatakan bahwa terdapat 613 perintah dan larangan dalam hukum Taurat. Dan dapat dibagi atas dua bagian besar dari 613 hukum itu. 248 adalah perintah positif yang boleh dilakukan. Dan ada 365 perintah yang negatif yang tidak boleh dilakukan. Bapak Ibu, mari kita bayangkan begitu banyak perintah, hukum di dalam Taurat itu. Tetapi bagi Yesus, dari sekian banyak hukum, perintah yang paling utama ialah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Pendapat Yesus ini sebenarnya merupakan isi dari Shema yang selalu didoakan oleh umat Israel setiap pagi dan petang. Sebagaimana kita baca dan renungkan di dalam bacaan pertama hari ini dari kitab Ulangan. Lebih lanjut, Yesus menyampaikan bahwa perintah yang kedua itu adalah
mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Perintah ini pun sebenarnya sudah ada dalam kitab Imamat, bab 19 ayat 18. Maka dari sini kita mau katakan bahwa kedua hukum ini punya hubungan yang erat satu sama lain. Di satu pihak, kasih terhadap sesama harus bersumber pada cinta kepada Allah. Di lain pihak, kasih kepada Allah dapat mengambil bentuknya yang konkret dalam wujud kasih kepada sesama. Maka apabila seseorang berkata bahwa dia mengasihi Allah tetapi membenci saudara atau saudarinya, berarti dia adalah seorang pembohong. Orang yang tidak mengasihi sesama manusia yang kelihatan tidak mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, perintah kasih dari Yesus itu punya dua arah. Secara vertikal, relasi kita dengan Allah, dan pada saat yang sama ada relasi horizontal, hubungan kita dengan sesama manusia. Selain itu, perintah ini menekankan kasih personal dalam dua dimensi. Yang pertama, bobot keterlibatan seseorang dalam mengasihi. Hal ini terungkap dalam kata-kata Yesus bahwa kasih itu harus punya 4 unsur, yakni mengasihi dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Segenap artinya kita mengasihi tidak setengah-setengah, tidak mendua, melainkan ada totalitas di dalam mengasihi itu. Dalam mengasihi, kita melibatkan seluruh diri kita. Dimensi yang kedua, sasaran dari kasih adalah pribadi dan harkat manusia. Sasaran dari kasih bukanlah barang, materi, atau jabatan. Maka dalam mengasihi, jangan kita melihat latar belakang seseorang, kemampuan, materi, status, dan lain sebagainya dari orang yang ada di depan kita. Tetapi kita mau mengasihi dia apa adanya. Kasih sejati, kasih tanpa syarat, tanpa embel-embel. Maka mari kita lihat dialog antara Yesus dan ahli Taurat diakhiri dengan apresiasi Yesus kepada dia. Yesus memberikan apresiasi luar biasa kepada dia karena dia sudah melakukan hukum kasih itu. Bahwa semangat hukum cinta kasih jauh lebih utama daripada kurban bakar dan persembahan apapun. Maka kita bisa belajar hari ini, Bapak Ibu, bahwa cinta kasih itu adalah puncak dari setiap kurban dan doa kita kepada Tuhan. Sedangkan doa dan kurban adalah kekuatan bagi kita untuk bisa mengasihi sungguh-sungguh. Semakin kita mengasihi, semakin doa kita berbuah dan berguna.
Maka marilah kita terus berjuang untuk mengasihi Allah dan sesama. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, saya mengakhiri permenungan ini dengan apa yang dikatakan oleh Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Dia mengatakan demikian. Suatu perbuatan yang paling cemerlang, tetapi tanpa cinta sama sekali tidak berguna. Maka mari Bapak Ibu, kita hidup di dalam semangat cinta kasih yang menjadi dasar kekuatan dan inspirasi di dalam setiap karya pelayanan kita. Karena di mana ada cinta kasih, di situ pasti Tuhan hadir. Mari kita menjadi duta-duta kasih di tengah dunia yang terluka. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 3 November 2024. Terima kasih kepada Romo Agustinus Hutrin untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.